お姉ちゃんが来た。Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita telah sampai pada pertarungan Kyoraku melawan Lille Baro. Sebuah pertarungan yang banyak menampilkan momen-momen epik, entah itu Kyoraku yang pertama kali melepaskan Bankai ataupun Lille Baro yang menunjukkan kekuatan Volstende. Secara keseluruhan, Pierrot Films dirasa cukup berhasil mengadaptasi pertarungan ini ke dalam anime. Semuanya dikemas dengan begitu rapi, epik, dan memiliki ciri khasnya tersendiri, entah itu visualnya yang memanjakan mata, musiknya yang mendukung tema, sound efeknya yang cukup menggema, maupun efek CGI-nya yang lumayan tertata. Namun di luar dari semua nilai positif ini, ada dua hal yang cukup disayangkan untuk episode 35. Pertama yaitu soal warna meliputi latar Bankai Kyoraku dan sayap Volstende Lille Baro, serta yang kedua yaitu soal kepadatan pertarungan. Jadinya episode ini terkesan buru-buru dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dieksplor lebih jauh. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang terjadi di dalam episode ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 35 mengadaptasi 6 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 644 sampai chapter 649. Mengambil judul di chapter 645, episode ini berjudul Jangan Mengejar Bayangan, selaras dengan pertarungan yang terjadi di mana Kyoraku mampu memanfaatkan teknik bayangan Shikai-nya untuk mengelabui pandangan Lille. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di sini, di antaranya. Kondisi awal pertarungan. Sebelum masuk ke inti pertarungan, di awal episode kita lebih dulu ditunjukkan pada kondisi Mayuri, di mana saat itu Ashisugi Jizo yang sebelumnya berhasil melahap tubuh Pernida tiba-tiba saja berguncang dan meledak. Apa yang terjadi pada Mayuri tersebut sekilas dirasakan oleh kelompok Kyoraku yang menunjukkan kekhawatiran, dan dari sanalah semua adegan yang ditampilkan hampir sama dengan manga di chapter 644. Dari mulai Urahara yang meyakinkan pasukan bahwa Mayuri baik-baik saja, Kyoraku yang merasa risau dengan keberadaan lokasi musuh, Lille Baro yang tengah membidik kelompok Kyoraku dari jarak jauh, Kyoraku yang akhirnya menemukan keberadaan Lille melalui jejak reatsu tembakan, Kyoraku yang berhasil mendekati Lille dengan menggunakan teknik darumasan Gakoronda, Nanao Ise yang mengikuti Kyoraku dari arah belakang, Kyoraku yang menyuruh Nanao untuk pergi dengan yang lain, Nanao yang bergegas memberitahu pasukan untuk pergi lebih dulu, Momo yang menolak untuk pergi tanpa komandan Kyoraku, dan juga Shinji Hirako yang meyakinkan mereka semua untuk maju lebih dulu. Dari semua adegan yang ditampilkan, ada dua perbedaan yang terjadi di manga. Pertama, jika di manga Renji masih ada, tapi di anime dia tidak ada karena sebelumnya telah dikalahkan oleh Uryu. Dan kedua, jika di manga hanya menampilkan para wakil kapten, tapi di anime Urahara, Byakuya, Soifon, dan Yushiro juga ikut ditampilkan. Ini memperjelas bahwa orang-orang yang ikut ke dalam kelompok Kyoraku masih bersama Shinji Hirako terkecuali Abarai Renji. Terlepas dari perbedaan tersebut, keputusan yang mereka ambil masih tetap sama, yaitu atas usulan Hirako, mereka semua sepakat untuk bergegas lebih dulu menuju markas musuh. Sedangkan Nanao yang berada di sana memberitahu mereka bahwa dirinya akan kembali ke tempat pertarungan Kyoraku. Nah, teman-teman, jika kita cermati lebih jauh, di sini sebenarnya terdapat hal yang cukup menarik, yaitu perihal Hirako yang berani mengambil alih komando untuk menyuruh pasukan pergi menuju markas musuh. Padahal di sana ada beberapa sosok kuat seperti Urahara dan Byakuya yang mungkin pendapatnya akan langsung didengar oleh mereka semua. Untuk menjawab hal itu, perlu diingat bahwa Hirako adalah sosok kapten yang paling senior. Dia telah bergabung ke dalam GOTE 13 lebih dulu, bahkan sudah menjadi kapten sebelum Byakuya dan Urahara. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika Kyoraku tidak ada, dialah yang akan menjadi komando pasukan, karena di luar dari kekonyolannya, dia juga memiliki sikap yang dirasa cukup bijaksana, contohnya ketika dia menjadi pemimpin kelompok Vizord di dunia manusia. Selain menyoroti kelompok Kyoraku, di episode ini kita juga diperlihatkan pada keberadaan Ichigo yang sedang bertarung melawan Askin.
Pertarungan ini sedikit berbeda dengan manga di chapter 648 karena di sana dengan laganya yang tengil, Askin baru bertemu Ichigo dan memberitahunya bahwa Grimmjow telah tumbang. Sementara di dalam anime, pertarungan mereka sepertinya telah berjalan cukup lama. Hal itu dibuktikan dengan perkataan Askin yang menyebut bahwa Ichigo sangat sulit dikalahkan. Apalagi berkat pelatihannya dengan rekan Osho membuat tubuhnya menjadi kebal terhadap racun. Perkataan Askin yang menyebut Ichigo berlatih dengan rekan Osho di sini sepertinya mengarah pada Tenjiro Kirinji. Secara pada pertarungan di Istana Soul King, saat itu Tenjiro mampu berkali-kali menangkal dosis racun milik Askin. Shunsui Kyoraku versus Lille Baro. Setelah menunjukkan beberapa kondisi di kubu Shinigami, kita akhirnya ditunjukkan pada salah satu pertarungan epik di core ketiga ini, yaitu pertarungan antara Kyoraku melawan Lille Baro. Namun sebelum pertarungan terjadi, mereka berdua lebih dulu terlibat pada sebuah percakapan singkat, yang mana percakapannya sama seperti yang dilontarkan di dalam manga, mau itu Lille yang kebingungan kenapa Kyoraku bisa lolos dari tembakannya, maupun Kyoraku yang menjawab bahwa itu berkat kemampuan Shikai dan analisanya terhadap Reikaku. Sedikit penjelasan, Reikaku adalah cara seseorang untuk memvisualisasikan energi spiritual. Cara ini sering dilakukan oleh orang-orang kuat di dalam pertarungan karena memang cara tersebut dinilai sangat efektif untuk memastikan keberadaan lawan daripada menggunakan kedua mata. Dan pada kasus ini, Kyoraku telah memprediksi bahwa Lille menggunakan Reikaku untuk memastikan tembakannya tepat sasaran. Karena itulah dia pun mengelabui pandangan Lille dengan cara memadatkan Reikaku sendiri ke dalam teknik bayangan Shikainya, yaitu teknik Kageokuri. Kemudian setelah menjelaskan analisanya tentang Reikaku, awal bentrokan antara Kyoraku melawan Lille terjadi, yang mana semua skenario pertarungannya sesuai dengan manga, dimulai dari Kyoraku yang menggunakan teknik Darumasan untuk mendekati Lille, Kyoraku yang langsung melancarkan teknik Kageoni untuk menyerang lewat bayangan, Lille yang terus-menerus melepaskan tembakan DX-Axis, Kyoraku yang berulang kali mengelabui Lille dengan teknik Kageokuri, Kyoraku yang mampu memotong senapan diagram DX-Axis, Lille yang mampu menumbuhkan kembali pistol diagram Reishi-nya, Kyoraku yang segera menciptakan sejumlah cloning bayangan, sampai akhirnya Kyoraku yang berhasil melancarkan satu tusukan terhadap Lille Baro. Secara keseluruhan, awal pertarungan ini dinilai sangat menarik, terutama dari segi musik, di mana kita disuguhkan dengan lantunan irama yang sangat tenang, sangat cocok dengan kepribadian Kyoraku yang memang selalu menunjukkan sikap santai dalam situasi apapun. Apalagi di sini, kita juga disuguhkan dengan kualitas animasinya yang keren, entah itu sound effect, transisi maupun efek CGI, semuanya mampu membuat kita bisa lebih mengerti bagaimana cara kerja dari Shikai Katen Kyokotsu. Dan bagi kalian yang belum tahu, kemampuan khusus yang dimiliki Shikai Kyoraku adalah membuat permainan anak-anak menjadi nyata, yang mana sejauh ini ada 6 permainan yang pernah Kyoraku tunjukkan melalui Shikainya, seperti Bushogoma, layaknya permainan gasing berputar, Kyoraku akan mampu melancarkan serangan angin besar. Takaoni, siapapun yang paling tinggi dialah yang menang, karena itu Kyoraku akan melompat dan menyerang lawan dari atas. Kageoni, siapapun yang bayangannya terinjak dia akan kalah. Di sini lewat sebuah bayangan, Kyoraku bisa bersembunyi sekaligus melancarkan serangan dadakan. Darumasan Gakoronda, layaknya permainan lampu merah lampu hijau, Kyoraku harus bergerak cepat guna mendekati lawan sebelum hitungan berakhir dari pihak lain. Ironi, dalam permainan ini baik Kyoraku maupun lawan akan silih berganti memilih warna yang ingin ditebas. Jika salah satu berhasil menebas warna yang dipilih, maka orang yang ditebas akan terkena dampak kerusakan sangat parah. Dan terakhir Kageokuri, ini adalah teknik permainan yang membuat bayangan Kyoraku terkesan nyata, yang mana pada tahap lebih lanjut dia dapat memunculkan sejumlah kloningan bayangan berwujud dirinya. Berdasarkan teknik-teknik permainan yang cukup rumit itulah bisa kita lihat betapa kompleksnya kemampuan Shikai ini. Beberapa ada yang mematikan dan beberapa lainnya ada juga yang berguna untuk mengelabui lawan. Itulah kenapa berbekal kemampuannya yang serbaguna ini, Kyoraku selalu ditempatkan ke dalam pertarungan melawan para penembak jitu. Dari mulai Coyote Star, Robert Ekyutron sampai Lille Baro, mereka semua mampu disudutkan hanya dengan melepaskan Shikai saja. Fall Standih Lille Baro.
Sesaat tubuhnya tertusuk oleh Kyoraku, Lille rupanya masih bisa selamat. Hal itu dilakukan dengan cara membuka mata kirinya karena memang dikatakan bahwa ketika Lille membuka mata kiri, maka semua bagian tubuhnya akan kebal terhadap senjata. Dan dikarenakan dalam pertarungannya, Lille sudah membuka mata kiri sebanyak 3 kali, yaitu saat Kyoraku mengeluarkan teknik Darumasan, saat Kyoraku mengeluarkan teknik Kage Okuri, dan juga saat Kyoraku mengeluarkan teknik Kage Oni, membuat Lille Baro kini dapat mengakses seluruh kekuatan, salah satunya yaitu kemampuan Fall Standing. Bisa kita lihat dengan wujud Fall Standing-nya yang mirip malaikat, Lille mampu mendominasi pertarungan yang mana jalannya pertarungan selaras dengan manga dari mulai Lille yang melesatkan tembakan melalui lubang di sayapnya, Kyoraku yang menerima 2 tembakan fatal mengenai tubuh, Kyoraku yang memutuskan untuk kabur menjauhi area pertarungan, Lille yang mengejar Kyoraku dengan cara teleportasi, sampai akhirnya Kyoraku yang melepaskan Kido nomor 75 Zengerin untuk meloloskan diri. Inilah kekurangan yang kumaksud di awal, momen yang seharusnya dibikin epic malah dibuat begitu cepat, singkat dan tidak berkesan apa-apa. Jujur aku sendiri hanya merasa kagum ketika Lille melepaskan Fall Standing saja, karena selebihnya di sini Lille hanya dibuat kesana kemari tanpa memperlihatkan satupun kekuatan hebat yang katanya mencerminkan sosok dewa. Selain itu, bagian yang kurang juga bisa dilihat dari wujud Fall Standing Lille yang berwarna hijau. Meski nuansanya masih terlihat keren dengan efek partikelnya, tapi tetap saja ada yang terasa kurang. Karena kalau kita lihat dari manga dan gamenya, Fall Standing Lille memiliki warna kuning terang, sebuah warna yang dirasa sangat pas untuk mencerminkan keagungan dari sosok dewa. Entah apa alasan dibalik warna hijau yang terkesan mirip dedaunan ini, tapi aku berasumsi jika pihak studio ingin membuat para Stand-Eater memiliki ciri khas warna tersendiri. Atau mungkin saja hal ini juga ada hubungannya dengan warna bangkai Kyoraku yang dikhawatirkan saling tumpang tindih. Dan di luar dari kekurangan tersebut, secara tampilan wujud Fall Standing Lille Baro tidak kalah bagusnya dengan Fall Standing lain. Wujudnya mirip seperti malaikat dengan 8 sayap yang membentang di belakang punggungnya. Melalui wujudnya ini, Lille tentu mendapat peningkatan kekuatan yang signifikan seperti mampu melepaskan banyak tembakan sekaligus dari sayapnya, mampu terbang di udara secara leluasa, dan juga mampu berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Bankai Shunsui Kyoraku. Setelah kabur dari kejaran Lille Baro, Kyoraku akhirnya sampai ke tempat yang dia tuju, yaitu tempat di mana dirinya pertama kali menginjakkan kaki di istana Warwell. Dari sanalah momen yang selama ini kita tunggu-tunggu terjadi, itu adalah momen pelepasan Bankai Kyoraku yang bernama Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Terlihat adegan epik yang ditampilkan sama persis dengan apa yang ada di manga, dimulai dari Bankai Kyoraku yang mampu melepaskan reatsu sangat besar, orang-orang di istana yang ikut merasakan reatsu besar Kyoraku, atmosfer di sekitar istana yang terasa gelap dan sunyi, Lille yang segera melancarkan tembakan ke arah Kyoraku, Kyoraku yang mulai menjalankan 4 tahapan bankainya. Tahapan pertama yang membuat Lille merasakan sakit serupa dengan Kyoraku, tahapan kedua yang membuat Lille terkena penyakit wabah, tahapan ketiga yang membuat Lille tenggelam ke dasar lautan, dan juga tahap yang terakhir disertai kemunculan manifestasi roh Zen Pagotonya yaitu Ohana. Kyoraku pun berhasil membuat kepala Lille meledak dengan seutas tali. Sama seperti Fall Standing Lille, kekurangan dari Bankai Kyoraku ini hanya sebatas dari warnanya saja. Latarnya yang berwarna kuning keemasan bagiku terasa kurang pas, karena memang sedari awal Bankai Kyoraku dikenal dengan nuansanya yang mencekam, jadi akan lebih baik jika latar warnanya dibuat gelap sama seperti di manga. Akan tetapi, kalau kita mengambil sudut pandang lain, latar warna kuning sangat identik dengan tradisi teater Jepang, di mana latarnya sering mengambil warna kuning keemasan untuk menunjukkan kemewahan dari sebuah pertunjukan. Mungkin bagi kita di Indonesia tidak terbiasa dengan tradisi latar kuning pada sebuah teater, karena memang biasanya kita lebih sering menempatkan latar warna hitam untuk mendramatisir sebuah pertunjukan. Terlepas dari bagus atau tidaknya pemilihan warna ini, harus kita akui kualitas animasi yang disajikan tidak main-main. Aura mencekam masih cukup terasa, bahkan nuansa yang dibangun selaras dengan konsep Bankai Kyoraku, di mana kita seakan dibuat menonton pertunjukan teater Jepang yang sedang menceritakan dongeng di atas panggung.
Dan sedikit penjelasan, kemampuan Bankai Kyoraku ini dinilai sangat berbahaya karena efeknya yang tak pandang bulu, bisa berdampak pada siapa saja yang berada di wilayah jangkauan, mau itu kawan ataupun lawan. Karena itulah, sebelum melepaskan bankainya, Kyoraku kabur menjauhi area pertarungan, bukan berarti takut ataupun berniat melarikan diri, melainkan untuk menghindari dampak buruk yang terjadi pada rekan-rekannya. Sementara untuk kemampuannya sendiri, Bankai Kyoraku mampu merealisasikan dongeng ke dalam wujud nyata. Ada 4 adegan yang Kyoraku wujudkan di sini. Pertama yaitu Tamerai Kizu no Wakachiai, semua luka yang didapatkan Kyoraku akan disalin kepada lawan. Kedua, Zanki no Shitone, bintik-bintik hitam akan muncul di tubuh lawan. Ketiga, Dangyo no Fuchi, sejumlah air bah akan menelan Kyoraku dan lawannya sampai di antara mereka kehabisan reatsu. Dan keempat, Itokiri Basami Chizome no Nodobue, melilitkan benang putih di sekitar tenggorokan lawan untuk memenggal kepalanya. Menilik dari semua kemampuan itu, tentu bisa dikatakan bahwa Bankai Kyoraku merupakan salah satu yang terkuat. Saking kuatnya, Kyoraku sendiri jarang menggunakan Bankai karena dirasa terlalu berbahaya. Bahkan Ohana sebagai manifestasinya sampai dibuat kesal dengan perlakuan Kyoraku yang jarang sekali memakainya. Well teman-teman, di akhir episode kita lalu diperlihatkan dengan Kyoraku yang terjatuh di pangkuan Ohana. Sebagai sepasang Shinigami dan Zanpakuto, keduanya terlihat begitu dekat, akrab dan terkesan sangat mesra. Itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa Kyoraku memiliki kekuatan luar biasa. Dia tidak menganggap Zanpakuto sebagai pedang, melainkan sebagai rekan yang selalu ada dalam keadaan apapun. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.